القائل أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه المجاهدين الطاهرين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد. Hadratal muhtaramin, para masyayikh, para kiai, para habaib, tokoh agama, tokoh masyarakat, para sepuh bini sepuh, takmir masjid dan musola yang saya muliakan, para pejabat yang berkenan hadir dalam semua tingkatannya, dari TNI Polri yang saya hormati, segenap panitia pengajian dalam rangka Maulidun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Bisa basmuni bisa Dukuh Senepan, bisa Dempel, Dempel, Kecamatan Kalibawang, Wonosobo yang saya banggakan. Bapak Ibu kaum muslimin wal muslimat, warga masyarakat Kalibawang rahimakumullah. Kok saya melihat mas-mas Banser itu kesana, kok mendingan duduk biar nggak nutupi yang saya. Kembangnya ngiling-ngilingi gitu Mbak. Kembangnya ngiling-ngilingi gitu. Kembangnya. Beli bawang bagule perawan, perawannya ayu bokongnya lembut. Hai orang Kalibawang yang cantik dan tampan, izinkan Gus Miftah mengucapkan I love you. Silakan duduk. Kalau nggak mau hempet-hempetan, di atas tenda masih kosong. Segala puji bagi Allah. Sore hari ini kita semuanya diberikan kesempatan untuk hadir di majelis yang mulia. Saya meyakini acara ini acara baik, yang datang orang baik, tempatnya tempat yang baik. Insya Allah selesai pengajian menghasilkan sesuatu yang baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, bagaimana acara ini tidak dikatakan sebagai acara yang baik? Al-Ihtifal lil Maulid Syarif, perayaan atas lahirnya seseorang yang paling mulia. Dikatakan dalam kitab Simtud Durar, khairul bariyah nadroh ilaiha, manusia yang paling baik dan yang paling enak untuk dipandang. Saking baiknya acara ini, pengajian baru mulai sudah datang kopi. Hei, mantap. Dan kembangnya dan rame kembangnya gue malah juga saingan kia ini. Gila rambutmu kayak ngomong. Bodi beriman, hati beriman. Amin. Bodi atletis, hati teletabis. Wis. Kenapa harus ada kopi? Minumlah kopi, karena hidup itu butuh ekspresi, bukan halusinasi. Masih akan pola kopi. Campur itu. Tambah orangnya, ayo.
Ibu yang saya muliakan, apa jangan ngaji belum mengatakan al-ihtifal lil maulid syarif. Apa kemuliaan yang ada di dalamnya, Bapak Ibu? Kenapa yang dikatakan Nabi paling tampan itu Nabi Yusuf? Padahal kalau dilihat secara utuh, ketampanan Nabi Yusuf hanya 25% dibandingkan ketampanan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jawabannya sederhana. Kenapa Nabi yang dinisbatkan sebagai Nabi yang paling tampan Nabi Yusuf? Karena ketampanan Nabi Yusuf bisa digambarkan, sementara ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa digambarkan. Ketampanan Nabi Yusuf bisa dilukiskan, sementara ketampanan Nabi Muhammad tidak bisa dilukiskan. Sebanyak apapun kalimat yang menulis tentang akhlak, fisik Nabi Muhammad, tidak akan mampu menggambarkan kemuliaan Nabi Muhammad. Jangankan sudah menjadi Nabi, Bapak Ibu, masih dalam kandungan ibunya Siti Aminah, perut Siti Aminah munawwaroh, bersinar. Kenapa? Menandakan di dalam perut Siti Aminah ada sabang bayi, ada janin yang luar biasa, calon seorang nabi. Coba ibu-ibu kali bawang, pas matang, coba dilihat, watakmu bersinar, apa akan deg-deg? Nabi Muhammad dalam kandungan, perutnya ibunya sudah bersinar. Pada malam beliau dilahirkan, banyak bintang di langit yang berpindah, banyak galaksi yang kemudian berhamburan. Demi apa? Menyongsong kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Bapak Ibu, kenapa kalau Anda melahirkan itu disunahkan untuk membaca sholawat? Ketika tasniyah memberikan nama, disunahkan untuk memperbanyak membaca sholawat. Supaya apa? Mendapat keberkahan dari Nabi Muhammad. Yang menjadi persoalan di kampung Gempel ini nyuwun sewu, lah bojone lahiran lek-lekan mau wacake sholawatan apa remi? Ora diwacake sholawatan malah remi, anake jenenge Muhammad Joker. Padahal mohon maaf, Allah berkenan menciptakan dunia, langit berikut isinya hanya merupakan bagian kecil dari Nur Muhammad. Sampai itulah yang kemudian dilakukan oleh Nabi Adam ketika harus dikeluarkan dari surga, kemudian kembali ingin bertemu dengan istrinya. Apa perbedaan suami sekarang dengan Nabi Adam, Bu? Perbedaannya satu. Nabi Adam berpisah dengan istrinya, dicari. Suami sekarang belum berpisah, sudah mencari. Betul, Bu? Laki-laki itu kalau istrinya 4, Superman. Istrinya 3, gentleman. Istrinya 2, powerman. Istrinya 1, cemen. Terus minta yang mana? Cemen. Kenapa saya tidak menikah lagi? Karena saya punya prinsip, wahai para suami, hargailah perasaan istrimu. Kenapa? Sebesar apapun gajimu tidak mampu membeli perasaan istrimu. Betul, Bu? Santai Pak, masih awal mereka kita muliakan. Nanti menjelang sore mereka kita bantai. Kalau dalam Al-Quran itu Pak digambarkan ada 4 macam tipe keluarga. Coba saya mau tanya sama ibu-ibu kali bawang, kira-kira Anda pilih yang mana? Yang pertama, tipe keluarga Nabi Nuh. Apa gambarannya? Suaminya soleh, istrinya nakal. Yang kedua, tipe keluarga Fir'aun. Suaminya nakal, istrinya solehah. Yang ketiga, tipe keluarga Abu Lahab. Suaminya nakal, istrinya nakal.
Yang keempat, tipe keluarga Ibrahim, suaminya soleh, istrinya soleha. Pertanyaan saya untuk ibu-ibu kali bawang, Anda pilih tipe keluarga yang mana? Nuh, Abu Lahab, Fir'aun, atau Ibrahim? Ibrahim, subhanallah. Dan Anda tahu Ibrahim istrinya 2. Kata ibu-ibu yang di depan bilang, nggak jadi Ibrahim, Fir'aun neraka. Saking mulianya Nabi Muhammad SAW, ketika Nabi Adam alaihissalam harus berpisah dengan istrinya selama 300 tahun, Allah ternyata kemudian mempertemukan Nabi Adam dengan istrinya. Siapa bu nama istri Nabi Adam? Hawa. Salah, Bu Adam. Gus Miftah istrinya Bu Miftah, Pak Lurah istrinya Bu Nur, Pak Carek istrinya Murid. Teman saya marah, lakinya namanya Budi, istrinya dipanggil Bubut. Yang paling celaka kalau lakinya namanya Ngadino, jangan pernah istrinya dipanggil Jengat. Ini tahu bro? Bener Salim. Bujuni jenenge Bu Salim. Ayo Bu Nur kok. Singkatmu menjijikan. Singkat kok montel. Nur itu artinya cahaya, Salim itu selamat. Ya. Cahaya yang penuh keselamatan. Pekerjaannya boleh berkat selamatan. Akhirnya apa? Setelah 300 tahun Nabi Adam berpisah. Ada riwayat 250, ada riwayat 300, macam-macam lah. Sampai akhirnya Nabi Adam teringat dengan satu kalimat yang dia baca di pintu surga, nama Muhammad. Dia angkat kedua tangannya, kemudian dia berdoa, Ya Allah, Ya Rabb, demi kemuliaan nama Muhammad yang termaktub di pintu surga, tolong pertemukan aku dengan istriku Siti Hawa. Doanya Nabi Adam langsung diijabah oleh Allah. Adam, selamat, SMS Anda diterima. Setelah 300 tahun. Yang menjadi pertanyaan adalah, Allah kaget dengan jawaban Adam. Allah kemudian bertanya kepada Adam. Yang perlu Anda ingat, Allah bertanya bukan karena Allah nggak tahu, karena Allah Maha tahu. Allah hanya ngetes. Adam, dari mana kamu tahu nama Muhammad? Apa jawaban Nabi Adam? Ya Rabb, lamma khalaqtani, wahai Tuhan, ketika Engkau menciptakan aku, fa nafakhta fihi ruh, kemudian Engkau meniupkan ruh ke dalam jasadku. Wih. Kenapa Bu? Kaget. Kaget kok sing sekali cangkem. Ya. Jantung itu kan dodo. Kalau Nur Salim nggak kaget. Kenapa? Karena dia seperti pohon pisang, punya jantung tapi nggak punya hati. Lama khalaqtani, ketika Engkau menciptakan aku ya Allah, wa nafakhta fihi ruh, kemudian Engkau meniupkan ruh ke dalam jasadku, wa rafa'tu ra'si, kemudian aku mendangakkan kepalaku. Mendangakkan di bahasa Indonesianya apa? Dengak. Apa enggak? Dengak. Apa? Menengadahkan. Kalau menengadahkan ini menengadahkan soal. Salah. Apa ya? Mendengarkan. Kalau kita ngomong Jawa di Indonesia kita kaku. Soalnya banyak bahasa Jawa yang rano bahasa Indonesia. Contoh, nguyuh anyang-anyangan. Apa bahasa Indonesia Pak? Masa kencing tawar menawar? Nguyuh anyang-anyangan. Bahasa Indonesianya adalah kencing makrib. Nah bahasa Jawa kan enak Mas, singkatan umpamanya little body, little body. Apa bahasa Indonesianya? Orang mendongakkan ya Pak, mengangkat.
mengangkat warafatu ra'si, kemudian aku mengangkat kepalaku. Di pintu surga tertulis nama Muhammad bersanding dengan namamu. Jadi ini Pak. Maka kenapa dikatakan miftahul jannah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena di pintu surga ada nama Allah, nama Muhammad jejer. Itulah alasan kenapa di dalam masjid kita biasanya kalau ada kaligrafi Allah sampingnya Muhammad, itu adalah gambaran surga. Maka kalau orang kali bawang menjauhi masjid dengan adzan tidak mau ke masjid, berarti menjauhi surga. Wong iki tak kon. Yo melu guyu. Biasanya jilbabe pink. Kalau semua jilbabe pink menjijikan. Jangan-jangan jilbabe yo pink. Jadi Bapak Ibu yang saya muliakan, kalau kemudian orang banyak bertanya, apa sebenarnya dalil atas diadakannya perayaan Al-Ihtifal lil Maulidin Nabi? Jawaban saya sederhana. Untuk mencintaimu saja aku tanpa dalil. Masa untuk mencintai Nabi harus mencari dalil? Untuk mencintaimu saja aku tanpa alasan. Kenapa mencintai Nabi harus cari-cari alasan? Coba. Kalau saya dibilang capek Pak, saya capek. Mungkin saya nggak mau datang ke tempat pengajian. Capek. Tapi kenapa? Saya niatkan karena cinta. Maka hari ini saya katakan cinta kepadamu memang tidak seindah surat cinta untuk Sekarla. Tapi yakinlah cinta kepadamu lillahi ta'ala. Saya kadang-kadang kalau udah jenuh tuh Pak, saya mikir, kok saya harus jenuh kenapa? Padahal Pak, di situ ada perayaan Ihtifal Maulidin Nabi. Kalau dibilang capek Pak, 1 bulan saya harus menghadiri 120 lokasi. Sehari 4-5 kali. Belum lagi kewajiban saya untuk orasi kebangsaan yang diperintahkan oleh Presiden Jokowi ke kampus dan sekolah-sekolah. Per hari yang minta jadwal ngaji bisa 500 permintaan. Itu kalau 1 bulan bisa 15.000. Umpama tak catet kabeh, permintaan sebulan 15 tahun tebak. Pertanyaannya, aku keloni kapan? Kan aku jadi ingin. Ya, cengengesan dong. Baik. Kan yang ngomong krotoku nganggur. Apa wih kroto? Makan manuk. Mana iso kok berzali. Oh, no, manis sepak-sepak. Manis sepak-sepak. Hidup itu pilihan. Apa yang membuatmu tersenyum, pertahankan. Apa yang membuat kamu bersedih, tinggalkan. Lah, gelak senyumin jenengan, semangatin jenengan, itu yang menjadikan alasan saya untuk bertahan. Pak, lah kula niki egois. Saya itu kan dapat amanah dari Habib Lutfi kan ngurusi pengajian teman-teman artis, anak-anak di media sosial, media massa, supaya tidak terkontaminasi dengan paham-paham Wahabi. Makanya saya di sini Jakarta banyak acara TV. Nah, umpama saya egois, saya itu cukup pengajian di TV, ngurusi undangan pejabat, teman-teman artis, udah tulis nyaman. Tapi mohon maaf, ketika melihat semangat orang-orang desa, subhanallah, duduk tanpa tikar, little bonsir, situ kan bon pasir. Itu yang membuat saya senang tak perlu adil. Nak ngaji karo wong sugih niku Pak, wis mesti ra kusuk, dolanane mung HP tok. Coba lah wong desa tangane dikempet kabeh. Iya. Kok khawatir gelang karete ketok. Maka apa? Apa yang kita cari dari peringatan Maulid ini? Coba Anda baca dalam Al-Barjanji. Bagaimana kemudian Nabi Muhammad digambarkan apa? Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam akmalun nas, manusia yang paling sempurna, khalqan wa khuluqan, fisik dan akhlaknya. Bahkan hanya dengan nama Muhammad kita bisa mendapatkan keberkahan. Mila wonten Al-Barjanji niku ana sira Rabbi fangfa'na
bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitsna fi thariqatihim wa mu'afatin minal fitnah. Coba Rabbi fangfana bibarakatihim wahdinal husna bihurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa muafatin minal fitani. Catatno Pak Kandani. Ojo nganti kowe kelangan berjanji. Ojo nganti kowe kelangan dibaan. Kuwi penting nih. Kuwi tradisi yang dilestarikan oleh orang Nahdlatul Ulama. Mila bocah-bocah Banter jalur Ansor, begitu acara tolong dibaca Al-Barjanji. Saat ini bocah-bocah mau suka serang ngerti. Soalnya apa? Orang tahu diwaca. Soalnya itu nyuwun sewu. Jenengan maca Al-Barjanji makharijul hurufin mboten pas, tajwidnya salah. Ditompo. Selama ada mahabbah dengan Kanjeng Nabi. Jadi jenengan maca atiril mboten fasih ora apa-apa. Allahumma ghamrul karim bi'arfin sadiyin min salati wa taslim. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sing maca jenengmu sapa mamane, Bro? Daud. Bodi Rambo, Ati Romeo. Semoga Daud masuk surga pertama kali. Insyaallah budal bar maghrib. Di bar maghrib Daud modar. Ora apa-apa surga yo lho. Kembali ning omah ketoke preman dikeprok bojomu nangis. Kok tahu? Karena jangan kan Daud, Pak dan terampil gitu. Karena di kantor galake. Neng omah ketemu bojone. Kok menang dan. Ora ono cerita wong lanang iso menang karo wong wedok. Wong wedok iki lemane siji. Terlalu banyak mengingat. Laki-laki kelemahannya satu, terlalu cepat melupakan. Maka dari itulah lali rupane kelingan rasane. Wong lanang di baklane jowo, macan mulih dadi kucing. Mbok kumise kandel kaya ngene. Ngawut. Aku bawa. Wong lanang kaya banjir kene jalan kaya elang, ning omah yo emprit. Wong lanang tak kandhani. Perempuan itu kalau disakiti enggak pernah lupa. Kalau menyakiti enggak pernah ingat. Itu oh, pokoknya wong wedok jilbabe ireng. Parah. Sing jilbabe ijo insyaallah. Oh, parah. Dan jangan pernah macam-macam dengan perempuan. Di Indonesia akhir-akhir ini banyak kasus pasti awal mulanya dari perempuan. Seorang tentara ngongkon wong mateni bojone ditembak. Jenenge sapa ndan? Muslimin. Nah, kok jenenge muslimin? Iya, seneng karo purel. Dalah purele wong ngono sapa? Ya Allah. Bojone arep dimateni ngongkon wong, bayar 200 juta. Dalah bojone iki ampuh ditembak ping pindho yo ora mati, diombeni racun yo ora mati. Akhirnya apa? Kopda muslimin, oh ya, om sa Indonesia mati nih bunuh diri. Awalnya apa Pak? Wong wedok. Itulah kenapa kalimat nafsu pasti dimulai banyak diawali dengan hawa, hawa,
nafsu. Soalnya sih gawe emosi lah nafsu kuwi hawa. Banyak kasus di dunia itu muncul karena perempuan, Pak. Nabi Adam, ayo, mertua Hawa. Muslimin, mertua Hawa. Sambo, Hawa. Mertua wong itu. Mila hati-hati wong lanang. Lah pengen randu masalah kalau wong itu. Ingat, istri yang baik itu istri yang siap diajak menderita oleh suaminya. Betul? Betul. Tapi ingat, suami yang baik tidak akan pernah mengajak istrinya menderita. Kalau Anda bertanya sama saya, mau Daud apa ragu? Gus, nomor rumah tangga kau rumit? Iya, rumah tangga itu pasti rumit. Kenapa? Karena kalau sederhana namanya rumah makan. Tapi pelayan rumah makan Padang itu orangnya sahabat sabar ya. Jajan dengan masuk akun kalau Mas punya otak, nggak marah dia. Dia kalau atas kiri dia nggak geblek lagi ya. Dia aja Dawud keprong nggak asli. Syukurmu sing apik ini Dawud. Mau syukur mau separuh, bayarmu separuh. Jadi sini sore bentuknya ngono kuwi. Oh ini Dawud belum berisik. Wan-wan nyopot iki kan. Baik, sangit. Kalau kopi panas harus segera diminum. Jangan pernah kamu sesali kopi dingin. Kenapa? Karena ketika hangat tidak pernah kau hargai. Maka perempuan belajarlah dari kopi. Belajarlah dari kopi. Kopi tetap menjadi hitam dan pahit. Tidak harus menjadi putih dan manis untuk dicintai. Orang kaya rayu. Aku bilang rayu itu kadang aku mikir, ini rayu kok iso karambol. Kodok-kodok kebak odae tapi. Daud mau biar ke macam. Ini berarti kamu bujuni. Ayo, setelah jembabar bawakan maulid Nabi. Salawatan begini kan? Wot, menjeluk salat apa wot? Belajar. Oh, stasiun balapan. Stasiun balapan. Kota Solo sing dadi kenangan. Kowe koyo asu. Biar. Rasano. Rasano. Lagi apa? Joko Tingkir. Mana-mana favoritnya Jawa Tingkir. Jamualas ning tengah sawah. Woi limo sing mateng loro. Ayo ngaji sareng Gus Miftah. Sing isih ronda nang entuk bojo. Sopo bojone? Dawud. Wah, Ini tapi aja ini sing pedal piano melodine tok wae. Jam karo kendang. Ora kok balik kok. Sama itu. Sama itu. Aku dulu kok lulus. Ya, selamat. Sing bungae paling bantu atungake utangnya lunas. Amin. 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 Uang. Kan aku sudah sini ya. Tes vokal dulu. Dolan ning sawah terus ning kali, kayu nongko digawe lemari. Gus Miftah gagah lan sregep ngaji, okeh rondo sing njaluk di tapi Gus Miftah ora wani matamu. Kalau Pak Lurah hari Yuk. Yuk, ono. Undang Gus Miftah, dempel lurai lumayan gagah. Ono gajah aku ning beli, najan gagah
Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Coba pikir minumnya kopi, kopi ditanam di pinggir kali. Ayo berpikir tentang negeri ini, kalau bukan kita siapa lagi? Kalau bukan kita siapa lagi? Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Jalan-jalan di pedesaan, desanya aman bersih terjaga. Sucikan hati, tetapkan iman. Merah putih melekat di dada, merah putih melekat di dada. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Bunga cantik di dekat taman, beragam warna memikat hati. Mari rawat kebinekaan demi keutuhan NKRI, demi keutuhan NKRI. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Sekeliwat lawe jelantah sekorawon kurang uyan. Ampun tangan kapan kula nikah, pacar mawon kula boten gadah, pacar mawon kula boten gadah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Mangan bandeng karo roti, goreng peyek ning tengah wajan. Bojo ganteng larano ati, enak bojo elek tangga ora doyan. Bojo elek tangga ora doyan. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Sing ora ngangkat tangan oleh sampeyan Kanjeng Nabi. Sing banter. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Tuku bawang kleru mrica kepacut sayang mung dianggep Semarang kaline bulet, sing disayang matane picok, sing disayang matane picok. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah ala yasin habibillah. Salatullah
Langit paling malaikatnya bengok. Bukan ini. Jos. Tahu. Dengan sebagai NKRI cukup dengan sholawatan. Nah, ibu-ibu kayak begitu. Buah belimbing, buah pisang, raine glowing, kakinya melang-melang. Buah belimbing di atas ketek, raine glowing tungkaing. Kue tetap kemeng. Jawabnya ngomong rai itu nggak ayo dirawat. Rai ini wow, itu nggak ayo gue. Ujungnya sih dibuat. Nama pak. Kok kayak mulai pak. Nah, Bapak Ibu rahimahullah. Kalau kemudian Allah mengatakan dalam Al-Quran, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, uswah sing apik. Kenapa kita harus mencontoh Nabi? Bahkan tangan ingat Mas. Gus, napa kiai itu kudu dicontoh? Ora. Kiai itu ora kudu dicontoh. Soalnya apa? Tugasnya Kanjeng Nabi niku ngajak umat nyontoh Kanjeng Nabi. Aja nyontoh kiai. Tugas kula niku ngajak jenengan nyontoh Kanjeng Nabi, ora kok jenengan nyontoh kula. Lan jenengan nyontoh aku abot dak mulai Daud. Melu-melu Gus Miftah ngaji lokalisasi. Dipastikan Daud mau masuk, gak mau pulang. Bener. Imane kuat Imrone. Saya dulu mengambil manhaj itu Pak. Soalnya kalau ngerti orang sing sibuk. Padahal orang dalil. Kullu syai'in idza kasura rafusa ilal adaba. Segala sesuatu itu kalau jumlahnya banyak pasti murah kecuali adab. Kalau adab semakin banyak semakin mahal. Tapi kalau segala sesuatu semakin banyak semakin murah. Nah, contoh apa saat ini BBM mahal, mungkin jumlahnya cuma sedikit. Milawang kali bawang, iwan saya BBM mahal, gak ada masalah. Ojo kaget, jenenge BBM, kula bali munda. Rapopo. Dumone ojo njaluk BBM murah, tapi Allah pinten mawon regane muga-muga kuat. Aku ada. Oh ini ono BBM muda, mau ono BLT, menang cangkemnya cangkemnya. Kalau BLT menang, BLT bantuan langsung telas. BLT untuk orang miskin, semua orang ngaku miskin. BLT untuk UMKM, semua orang ngaku pengusaha kecil. Besok akan ada lagi BLT untuk orang gila. Pertanyaan saya, apakah orang dendel ngaku gila? Siapa dia? Daud. Kalau anak-anak YouTube nanti bikin judul pengajiannya Preman Daud tutup pengajian. Masih saya ngomong melonte. Segala sesuatu itu Pak, kalau jumlahnya banyak mesti murah kecuali ada. Maka Pak Lurah, Bapak Ibu adik-adik tak banter. Kula pengen dadi larang gampang. Dadi yo sing titik. Barang niku yang titik berarti barang longko. Yen longko antik, yen antik regane larang. Kiai niku kata sing nulis ronde jarang. Sinten? Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai Londe. Kiai antik kok. Ini ngantik bos. Mumet gak sih? Ujungnya kiai ini sinur-sinur itu jarang sama Gus Miftah. Berarti Gus Miftah kiai jarang. Kok malah kiai lo?
Berarti Gus Miftah kiai jarang, yang jarang berarti Gus Miftah anti. Ya nanti regane. Itu yang kali bawang murah kenyang. Karena ini malu. Nah, kiai itu cuma tutup. Neng daerah dawa kiai supaya nyontoh Kanjeng Nabi. Umpama awake dhewe niki nyontoh Kanjeng Nabi full mon mboten saged kok. Ayo kula takon sari. Awake dhewe niki kudu padha persis kali Kanjeng Nabi napa mboten? Boten. Ora, Pak. Wong material kita udah beda dengan Kanjeng Nabi kok. Contoh, ada yang 25 tahun ke atas belum menikah? Banyak. Kowe ora kudu padha karo Kanjeng Nabi, berarti umur 20 tahun kowe kudu wis rabi. Lah 17 tahun kowe ora rabi berarti bid'ah dolalah tur mesake. Wah. Soalnya ora padha karo Kanjeng Nabi. Nah, lah pengen padha karo Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi usia 25 tahun menikah dengan seorang janda umur 40 tahun. Tapi yang perlu Anda ingat adalah Siti Khadijah memang umurnya 40 tahun, tapi model wonge strukturnya seperti orang 20 tahun. Jajal rondo kali bawang 40 tahun. STNK setengah tua ning kewer-kewer. Khadijah bener usianya 40 tahun, tapi Allah takdirkan Siti Khadijah nyuwun sewu dalam semua hal seperti anak usia 20 tahun. Mila Siti Khadijah senajan 40 tahun, wayune ora umur alisem. Nyuwun sewu buntut kala jengking, irunge bongkok semendek, untune miji timun. Yang kali bawang ya padha, untune miji timun ning timun suri. Kuning. Maksudnya kuning. Timun tua tuh rada bosok. Kuning-kuning. Usia 40 tahun, kayak bocah 20 tahun, kayak gadis 20 tahun. Jajal ibu-ibu rondo kali bawang 40 tahun, dijamin tungkae mertek. Jadi kacau. Jadi harus dibordeli. Maka hari ini kalau orang bilang Pak, kita harus sama dengan Kanjeng Nabi. Lah kowe iki sapa? Nur. Masih kelingan. Saiki wis ra Nur. Samsung G. Tenang. Dari mana ora kudu padha. Maka ketika melihat uswatun hasanah Kanjeng Nabi, coba kita petakan Kanjeng Nabi dalam beberapa kategori. Lihatlah jari saya, jangan lihat cincin saya. Pamer. Coba, anakku malu. Muka-muka Gary. Jangan pakai tipis sekarang cincin. Muka-muka Gary. Bapaknya bajine NO, sing bajine NO tak dongake mlebu surga. Amin. Ngomongnya orang. Enak temen loh. Coba lihat dalam 4 kategori. Yang pertama, Muhammad, Nabi Muhammad, Sayyidina Muhammad sebagai orang Arab. Yang kedua, Nabi Muhammad sebagai manusia biasa. Ana basyarun mislukum. Aku manusia biasa seperti kalian. Yang ketiga, Nabi Muhammad yang terkait dengan Nabi dan Rasul. Kemudian yang keempat, Nabi Muhammad dengan ibadah murni. Kita akan katakan dalam kategori sebagaimana termaktub dalam kitab tafsir Al-Misbah karangan Profesor Dr. Quraisya. 1. Sebagai orang Arab. Sebagai orang Arab, Kanjeng Nabi berpakaian menggunakan jubah. Pertanyaan saya, apakah orang Kalibawang harus sama persis dengan Nabi menggunakan jubah?
Jawabannya Tidak. Jubah bisa dikategorikan sunnah, juga bisa dikategorikan budaya. Kenapa dikatakan budaya? Karena tradisi jubah sudah ada sejak sebelum Nabi. Maka dulu Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Gosok sudah menggunakan jubah. Kenapa kemudian bisa dikategorikan sunnah? Karena walaupun itu tradisi, Kanjeng Nabi dalam keseharian juga menggunakan jubah, maka jubah juga bisa dikategorikan sunnah. Karena yang namanya sunnah itu adalah qauluhu wa af'aluhu wa takriruhu, perkataan, perbuatan dan ketetapan. Maka nyuwun sewu, wong kali bawang ora kudu padha karo Kanjeng Nabi. Pekerjaanmu boleh degan, menek wit kambel kok nganggo jubah. Dulu iso nambah. Apa meneh sing munggah gawut. Dulu ireng. Pekerjaan ada bincang ngalon-ngalon sapuan. Kok iso nganggo jubah. Narik rem iso salah. Becaknya rem yang gile, nih ngisor sakil. Bila nganggo jubah mau tarik rakan ini. Ada. Salah sing ditarik. Kayak ono copet, kota Jogja. Kalau wong Arab numpak bis kota. Numpak bis kota nganggo jubah, copetnya wedok. Sakunya dirogoh, ternyata cuma banget kok. Sing kan beda. Akhirnya copetnya kemudian, ada betul ke kali copetnya, malah sing copet bengok, ente lepas anak teriak. Aku ngerti paling kalau kena infak. Nah, belok nih, belok. Aku ini hafal, taruh galamu. Oh, hasil serban pembangunan masjid, pembangunan gedung MWC Kecamatan Kalibawang. 11.321.000. Saya mau tanya, sing infak 1.000 di sopo? Itu 21.000 ya? Cabut. Cabut. Masuk pengajian delok kiri viral saya. Delok munyuk kebun binatang, sangune 100.000. Berarti larang kiai apa munyuk? Munyuk. Jangan kowe ngajeni kiai apa munyuk? Munyuk. Ngomong munyuk. Tapi itu tahu, sebagai orang Arab, Kanjeng Nabi menggunakan jubah masuk Indonesia, masuk Kalibawang, boleh menggunakan sarung kayak bapak ini, sarung batik. Apa yang gue batik? Soalnya wongnya kayak batik. Apa? Akan begitu masuk Indonesia, oleh yang gue sarung, gajah duduk. Sarung yang paling jujur, buka sarungnya, muncul belalainya. Begitu ke Indonesia nih, oleh nganggo kandok kaya si oleh nganggo kandok jin setan demit iblis, oleh nganggo baju niku apa jenenge baju muslim. Kulo urung tau tumon sejak kapan baju niku diarani baju muslim. Bahasa lainnya apa? Baju koko, berarti baju Cina. Lah baju iki baju gus-gus. Oleh nganggo jas kaya apa? Lurah. Oleh nganggo kaos, oleh nganggo baju kaya kula, oleh nganggo kaos sing kula nggo. Sing tak nggo iki jenenge apa? Sarung. Apa iki? Lho, Roh. sing tak nggo iki jenenge apa? Roh. 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 Kiai kula. Oh, sing nganggo iki wong karo. Sing tak nggo iki jenenge apa? Roh. Kuat. Apa ini? Ini jenis tok rung tok sarung. Sarung. Jangan dilihat kainnya, lihat isinya. Oh, sama juga gede-gede.
Ada penelitian di rumah sakit di Jakarta, laki-laki yang perutnya besar biasanya manunya cilik. Terus dipanggil pakai cilik, dari manunya Cilik. Kanjeng Nabi nganggo imamah, awake sunah nganggo imamah yo ora apa-apa. Nganggo songkok kaya bapak iki yo ora apa-apa. Nyuwun sewu Kang Nur Salim. Niki jenenge songkok Islam apa songkok nasional? Nasional. Berarti wong Kristen oleh mboten nganggo songkok. Boleh. Apakah orang Islam harus pakai songkok? Tidak. Berarti yang salah Gus nganggo belangkon. Boleh. Salahnya di mana? Saya dulu tahun 2006 pakai belangkon pertama kali diprotes. Tuh kiai kok belangkonan. Lah urusannya aku tuh belangkon ya duit-duit itu. Sing tak wadah yo ndas-ndasmu. Nyatane belangkon dengan belangkon aku bisa nyumbang gerakan santri asuh di Jawa Timur. Saya lelang belangkon terjual 200 juta. Oh. Belum seberapa. Muktamar NU di Lampung. Saya jual belangkon, saya buat 90.000, saya pakai 10 tahun. Saya lelang, saya sumbangkan ke Muktamar NU. Laku berapa? 900 juta. Belangkonnya saya 100 juta bro, piye sarungnya? Oh, kemudian isinya 100 juta. Isinya kosong matamu. Kalau ini haji, nganggo belangkon. Kalau itu kalau sama Dina, gua ngarap ini boleh kan? Siapa kosong terus. Belangkon bahasa Arab. Awalnya kalau jawab, ada belangkon. Mahal belangkon. Belangkon itu apa? Tak jawab, ina urok si wadai endas. Akhirnya belangkon itu lagi jalan, dua bambu, dia kecil kan goblok. Soal itu kan gue belangkon supaya kita nggak kehilangan budaya kita. Pertanyaannya adalah, kenapa Nabi Muhammad mencintai budaya Arab? Ya karena Nabi Muhammad orang Arab nih. Oh, saya mencintai budaya Jawa karena saya lahir dan besar di tanah Jawa. Tidak salah, boleh-boleh saja. Maka jenengan kudu bisa membedakan mana agama mana budaya. Perintah nutup aurat niku agama, carane nutup budaya. Yo, saya latihan mau itu lanang. Aurat wong lanang iki ngendi wae? Baina surati marubati. Antara dengkul lan nudel. Berarti wong sewu, umpama Pak Lurah mangkat ngaji mung sarungan tok orang nganggo baju, sah apa mboten? Sah. Jajaran. Paling ngomong cie-cie lho ae kender dia. Tapi sah Pak Lurah. Kanjeng Nabi itu nate nganggo sarung siji dililitkan ke lehernya di tali. Selama auratnya tertutup, maaf musilah, gak ada masalah. Tapi yang perlu Anda ingat adalah Islam tidak hanya mengajarkan etika, tapi juga estetika, keindahan. Jadi cuma kamu, lawang-lawangnya simpel. Lo lagi jual itu orang-orang Dawud kali ibu-ibu Dawud. Nah, kalau kalian baju siji, kantor siji, kopi siji. Kalau mungkin berhasil makan. Kan namanya cilik. Ketimbang. Jajal wong wedok, ya Allah. Pengajian jam 3, nah jam 10 esuk wis dandan kan. Wong wedok dilawan, alis ketok buwa-buwa yo lukisan, rai ketok rokok yo wedaan, irung ketok mancung yo suntikan, bibir ketok alus yo fileran, untu ketok rapi yo kawatan, bodi ketok dhuwur yo sandal jinjitan, susu ketok gede yo ganjelan. Ngono bengak-bengok wong lanang tukang ngapusi sing ngapusi iki raimu gitu. Mulai kapan bae. Lanjutkan. Kata-kata kalau bujuri dari luar besar. Gus, emangnya ada kriteria suami jahat? Oh ada. Siapa itu suami jahat? Suami yang mampu beli rokok untuk dirinya, tetapi tidak mampu beli skincare untuk istrinya.
Di balik wajah istri yang glowing, ada suami yang gulung onting. Sebagai orang Arab, awake dhewe ora kudu padha. Ngelucu dan orang bilakan polisi cinta sunnah. Gawe apa? Gawe baju polisi digawe kayak jubah. Itu keblinger katanya. Kalau ini bahas kali Pak Kabar Pak Ahmad Dodi. Ngawur. Polisi itu gimana aturan? Berapa boleh pangkatmu rendah, tapi selamat daripada jenderal dipecat. Oh, kurang ajar. Waktu itu dia anak di kantor Kapolres, anaknya mangkat sekolah. Gila, dia tak ada kantor-kantornya. Sambung. Orang kabeh polisi kelakuane koyo sambung. Saelek-elek polisi penting. Jajan yang kali bawang sebulan tanpa polisi. Mesti oke wong kemalingan, oke perawan meteng tak ada. Sopo kesalahan? Dah. Udah jadi polisi nyatanya Gunta pengajian tak gondol satu tempat waktu mau dikawal karo polisi. Kalau saya kawal banter malah mumet dah sih. Dia ini nggak nengi banter nengi. Tapi belum saya undang TNI polisi banter. Aku tuh menjauhkan banser. Lebih TNI Polri SKNKB lebih bang utang. Banser orang-orang semutan. Belajar payu. Tapi aku yakin, sesuatu kita lebih surga sing awal bangsa. Nah, bangsa itu kasih survei lokasi. Amin. Ini dia yang lebih surga sebetulnya di survei awal bangsa. Survei siap dia yang lebih bangsa. Orang betul. Ini budayanya aku dipodo karo Kanjeng. Tapi wong wedok aurate kabeh Bu, kecuali muka dan dua telapak tangan. Mila napa wong salat raine ora ditutup. Lah, berkaitan karo cadar, niku ana sing ngomong sunah, ana sing ngomong ora sunah. Mosok kula mlaku-mlaku bojo kula ora nganggo cadar, bojo kula dinyek. Bojone iki ora cadaran, yo tak jawab ngopo? Wong rai-rai bojomu dhewe. Yo nyuwun sewu kowe nganggo cadar yo karepmu ora yo karepmu. Rai-raine dhewe. Saya ini macam-macam kok. Nganggo masker wis kaya sadar. Malah tangga kula mesti nganggo masker tak pikir mati corona mboten merongos. Jadi wong wedok itu orane kabeh. Mila nyuwun sewu piye-piye wong wedok karo lanang niku badannya itu nyuwun sewu lebih membahayakan perempuan. Mila napa kudu ditutup kabeh. Ngono aja aku protes. Olah Islam diskriminasi. Mbok aurate wong lanang karo wong wedok padha. Aku yo gelem aku yo ngono to. Ayo. Lah saiki aurate wong wedok dipadake wong lanang. Ngeri antara bugil dan dengkul. Ayo, berarti wong wedok mau sarung tok. Akan suka. Padahal jaluk padha lho. Salat lho gitu. Wong wedok takon, lan jenengan sujud tangane begar napa nutup? Nutup. Lah wong lanang kok dibuka titik, wong wedok nutup. Napa kok nutup? Soale keleke mambu. Ora. Jadi piye-piye aurat wong lanang karo wong wedok beda. Nomor loro, Nabi Muhammad sebagai manusia biasa. Al-Quran mengatakan, ana basyarum mislukum. Aku manusia seperti kamu. Tegasé napa? Sebagai manusia biasa Kanjeng Nabi ada hobi. Hobine napa, Pak? Salah sijine Kanjeng Nabi niku paling remen dahar daging mendo. Makanya Habib Lutfi sudah usia 77 tahun tetap dahar daging mendo. Karena pengen untuk Kanjeng Nabi. Yang perlu Anda tahu, Kanjeng Nabi itu makan daging kambing yang dipilih apa? Kaki depan bagian kanan. Ternyata setelah dicek oleh dokter, paling rendah kolesterol. Pertanyaan saya, apakah wong kali bawang kudu melu-melu Kanjeng Nabi makan daging kambing? Hula.
awakmu stroke darah tinggi kok mangan wedhus dijamin bodas. Mila ora kudu mangan daging wedhus dan ingat daging kambing tidak punya efek samping tapi efek depan. Nggak paham. Lembaga dengan saya, Kanjeng Nabi daging mendo, kita harus. Awakmu stroke mangan daging wedhus bablas. Nek yo mau Kanjeng Nabi kaki depan bagian kanan. Awakmu lah diundang kaki kok yo rasa gaya. Monggo dasate iki sikil ngarep bagian kanan kok ora. Ibu tanganmu kok. Ya nuwun sewu. Kaya daharan mawon, itu kan hukumnya bisa berubah. Contoh, emping. Emping itu hukumnya apa di tangan? Mubah untuk mawon. Oleh halal kok. Tapi bisa menjadi haram, Pak. Bagi siapa? Wong duwe penyakit asam urat. Gimana ini hubungnya haram? Odo kalau rokok. Rokok itu wong itu hubungnya apa? Makruh. Tapi bisa menjadi haram. Kapan? Kalau dirokok oleh orang yang punya penyakit jantung, membahayakan. Dirokok oleh ibu-ibu yang hamil, membahayakan janinnya. Alhamdulillah, Allah sana itu mandek. Mungkin aku bapak Allah ngerokok, ya Allah. Jan, koyok kenal pop. Akhirnya kalau jengkel, kalau bawain buku bahaya merokok. Bapak Allah langsung berhenti membaca. Uluan itu kajilik ngantos hari ini nggak pernah merokok. Mungkin jarang Kiai Eno sing merokok setelah dijilid dulu. Karena saya punya keyakinan orang yang merokok tidak bisa tua. Kenapa? Karena masih muda sudah mati. Orang merokok itu ditakuti maling sama anjing. Kenapa? Karena batuknya nggak pernah berhenti. Ibu kalau cari suami untuk anaknya seneng merokok apa badan? Bismillah. Ngerokok yo karepmu, ora yo karepmu mergo cangkem-cangkeme dhewe. Wong eno ngerokok yang dalil, Pak. Ini amatul udud ba'da dahar. Santri kula niku rata-rata ngerokok. Tak puji-pujian ning masjid berbeda. Sing sapa wong bar mangan ora ngerokok, padha karo wong sing ora celok. Anti rokok kok. Ning ana wong rokok karep sajane Pak Nyuwun. Kula niku mboten ngerokok mergo menghindari tomak. Al alimu idza tama ala yaqul haq. Senajan oke tomak ra besar iso ngomong bener. Soalnya kiai niku ngerokok, ana jamaah arep sowan jamaah mikir, mosok sowan kiai ora nggawa rokok. Terus kiai ini biasanya yo ngarep-ngarep, mosok wong kali bawang teko ora nggawa rokok. Ini lho Gus kita ora tahu rokok. Mentahan wae. Selamat. Masih dua. Satu orang Arab, dua manusia biasa. Masih dua lagi. Akan kita sampaikan tahun depan. Wah. Eli selamat deh. Ya. Tenangan. Kerja lah tenangan. Ini vokalisnya. Wah vokalisnya mana? Selamat ya. Dan juga ya, tinggal rapi versi selawat. Wis. Yuk, kita nunggu. Ya. Hatiku rasane lara, nyawang kanca adoh karo agama. Salate yo ditinggalno. Selamat. Ya Rabbi Mustafa balik makosidana wa firlana mama ya wasial karo
Iso ora sih. Iso mudun kan. Ayo karo iki. Apa iki wis jamane? Tatahan nom kelangan akhlake. Wong tua diseneni, guru yo dikebuki. Ayo rene gendang ngaji sholawat ya Rabbi Mustafa balik makosidana wafir lana mamado ya wasi'an rahmi huwal habibul hadi dunya sabatu likulli hawli minal awalimul mutahimin. Jomblo versi asli ini. Adikku rasane loro nyawang kowe tapi karo wong liya. Nangis kabeh aloku ramo ajur rasaku kowe teko ninggal aku sholawat ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana wafir lana mamado ya wasi'an rahmi wal habibul hadi turja syafa'atu likulli hawlin minal ahwali mutahimin. Awut buket gatel ya. Apa iki wis jalane? Kelangan kesane. Kudu kuat hatiku, kudu kuat batinku, sengaja nyiksa tresnaku. Sholawat ya Rabbi bil Mustafa balik makosidana wafir lana mamado ya wasi'al karami huwal habibul hadi turja syafa'atu likulli hawlin minal ahwali mutahimin. Sholawat yang diri gue ada munyo. Pas punya tuh lagi ya. Hari belum puyuh. Ini joget apa kesurupan? Ya, alhamdulillah. Silakan Dani. Surga niku gambarane nikmat. Nikmat itu gambarane bunga. Bunga niku simbole guyu. Neraka niku siksa. Siksa niku lara, simbole sedih. Mula kan dunia jenengan kuwi sing sampe rasake seneng. Muga-muga sesuk ing akhirat ya entuk surga. Iki takon bapak-bapak, bojomu ning omah kok guyune apa merengute? Ala merengut. Lah kok merengute berarti rumah tanggamu kaya surga apa kaya neraka? Neraka. Biar. Mila seneng-seneng niku ansar sing penting boten maksiat. Lho kula tegas, Pak. Susah niku hukumnya haram, pandangan iki. Susah iki haram. Soalnya apa? La takhaf wa la tahzan. Ojo wedi, ojo susah. Lah jenengan iku susah seolah-olah nglalekke rahmate Gusti Allah. Lah sing seneng wae senajan kok ning omah kan duit ora apa-apa. Ora di duit bilang kanggone mati. Mana? Gratis.
Oh dilawan. Lu nanti Daud rumahnya kayak besek. Kalau itu punya judul anyar, sholawatan ditinggal Rabi Gus kita diringi ledek. Loro nih yo, masih banyak yang lain. Makanya nuwun sewu, sing iki paling penting, sing loro programnya diomongin, sing paling penting nih. Jenengan tahu Bapak Ibu, kenapa Nabi Muhammad jadi wong gede? Mergo akeh musuhe Pak. Jelas. Orang Nabi gede kecuali musuhnya yang gede. Nabi Musa, ngapa kita gede? Mergo dimusuhi karo Fir'aun. Nabi Ibrahim, ngapa kita gede? Mergo dimusuhi karo Raja Namrud. Jadi musuh ini bapak imbang. Umpamane Pak Lurah dimusuhi tukang becak. Ora kita gede. Lurah musuhan karo Daud. Jadilah kaya Gus Miftah niku nyuwun sewu, ide-ide dimusuhi, ceramah ning gereja dimusuhi, wayang dimusuhi. Ayo, arep ngopo? Ngomong rendang dimusuhi, ora apa-apa. Soale wong gede niku musuhe mesti lah pengen dadi wong gede ujian iki lho gede. Lah Kanjeng Nabi niku nyuwun sewu. Lah dipiantun sing ageng lan luhur, soale oke wong gede sing musuhi Kanjeng Nabi, raja-raja, gubernur, presiden zaman Nabi, kata sing musuhi Nabi Muhammad. Lah mila lan jenengan dadi wong cilik, kok tanggane kadang-kadang merengut karo jenengan ya lumrah. Mong siji pesen kula, uripmu aja mau banding-bandingke karo Kanjeng Nabi. Contoh, aku ora apa-apa dimusuhi tanggaku. Wong Kanjeng Nabi ya dimusuhi, kuwi salah. Lah Kanjeng Nabi dimusuhi, Kanjeng Nabi mesti bener, musuhe mesti salah. Lah jenengan dimusuhi, jenengan iso bener, jenengan iso salah. Dadi aja kok padake karo Kanjeng Nabi. Kaya ngene kok dibanding-bandingke. Padha gondonge karo si Daud, tapi paling ganteng. Gondonge kaya buntut jaran. Lagi paling merasa seneng Pak. Aku ora apa difitnah. Wong Kanjeng Nabi ya difitnah. Gitu nih. Sing minta Kanjeng Nabi iki mesti salah, sing minta awakmu urung tentu salah. Jadi kita cari perbandingannya itu terlalu adoh. Wah, ini awakmu ditakmir masjid. Wah, apa aku disengiti karo jamaah, Kanjeng Nabi disengiti karo penderek. Udah salah. Lah takmir iki umpamane imam masjid ini, masjid apa sih? Musola. Al-Burhan. Musola Al-Burhan. Lah Kanjeng Nabi disengiti karo wong-wong sing nyengiti salah. Tapi lah imame masjid Al-Burhan disengiti karo jamaah. Sing kudu dievaluasi mboten namung jamaah tapi juga imame. Umpamane lah imame terlalu dawa. Kuwi jenenge imam yang tidak peka, yang tidak fasih. Fasih itu artinya dua, Pak. Jelas bacaannya, atau yang kedua nyambung karo karepe jamaah. Ngerti bar isa ana pengajian lah imam ya ora usah suwe niku jenenge fasih. Lho wong ngerti bar isa ana pengajian apa maneh bar Fatihah Yasin ya bajingan. Kesuwen. Imam terbaik adalah imam yang mengerti apa yang menjadi kemauan jamaahnya. Walaupun rakabe kudu dinut. Imam yo kudu ngerti karo makmum, makmum yo kudu mangerten karo imam. Rumah lain. Ansor aja. Ansor banget itu istimewa. Izinkan ayah, izinkan ibu, relakan dia jadi imamku. Iya. Lambak-mbak rapi karo banser. Ape. Wow. Maka mau rahimahullah, kula suwun siji. Kita harus nyontoh Kanjeng Nabi, tapi ojo nganti urip mau banding-banding karo Kanjeng Nabi. Terlalu waduh.
Muga-muga kula panjenengan sami termasuk yang diperintahkan oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Kalau kamu mencintai Allah, ikuti Nabi. Yuhibbukumullah, maka Allah akan mencintaimu. Amin Allahumma amin. Sampun jam 6:30. Pengajian sampun pari-pari. Kula yakin dengan sholat asar ampun ngantos kali pengajian kelangan ngasari nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma arzuqna istiqamah, Allahumma arzuqna bi ziyadatil ilmi war rizqi wal ibadah. Allahumma arzuqna ziyaratal Makkah wal Madinah. Allahumma arzuqna dzurriyyatan thayyibah. Allahumma arzuqna ala sakinatan mawaddatan wa rahmah. Allahumma arzuqna bi alfi quwwah. Allahumma arzuqna bi alfi barakah. Allahumma arzuqna bi alfi karamah. Allahumma arzuqna min ahli sunnah wal jamaah. Allahumma arzuqna bi husnil khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Wa qina jannata mal abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Setelah masyarakat bentar matur nuwun, hadanallahu wa iyyakum ajma'in wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.